Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti, saya dari kelompok 5. Nah, pada video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang monitoring dan evaluasi. Nah, untuk materi pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada monitoring. Monitoring adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Nah, kalau evaluasi yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi berarti dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Nah, itulah tadi definisi tentang monitoring dan evaluasi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reski Amona Tahuna Purba, saya dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang kedua, jenis dari mentoring. Jenis dari mentoring itu ada 4. Yang pertama itu kepatuhan atau compliance, yaitu untuk tingkat kepatuhan pembelajaran kebijakan terhadap standar dan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, pemeriksaan atau audisi, yaitu untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok pasaran. Yang ketiga, akuntansi atau accounting, yaitu untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang telah terjadi setelah implementasi sebuah kebijakan. Yang keempat, explanatory atau explanation, yaitu menentukan untuk memuaskan adanya perbedaan antara hasil dan tugas kebijakan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yalah, saya akan mempresentasikan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis evaluasi. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu dapat dikatakan dengan riset pasar dan sering diterapkan sebelum menyiapkan proyek. Tujuannya adalah evaluasi ini adalah untuk memberi kita gambaran tentang seberapa efektif suatu proyek dapat berpotensi. Ini adalah cara yang bagus untuk memproyeksikan hasil untuk perbandingan nanti. Kita memiliki evaluasi proses yang terkait dengan pemantauan evaluasi yang berkemungkinan kita dapat terus melihat bagaimana kinerja program yang bisa menjadi kinerja program atau proyek dan dapat digunakan hasil evaluasi formatif untuk membandingkannya. Kemudian ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak itu adalah merupakan bagian dari evaluasi proses dan dampak dapat dipecah menjadi tonggak sejarah dan evaluasi waktu nyata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang persiapan pelaksanaan monitoring evaluation. Nah, ada 3 tahap pelaksanaannya. Yang pertama ada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan itu dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitoring, variabel yang akan dimonitoring serta menggunakan indikator yang sesuai dengan tujuan program. Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Monitoring ini untuk mengukur ketepatan dan tingkat capaian dari pelaksanaan program atau kegiatan atau proyek yang sedang dilakukan dengan menggunakan standar variabel yang telah disiapkan di tahap perencanaan. Yang ketiga ada tahap pelaporan. Pada langkah ketiga yaitu menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar yang sudah ditentukan, dan di sini terdapat tahapan evaluasi yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar yang harus dicapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Anu Gadis, saya akan menjelaskan dengan bantuan sistem. Dengan bantuan sistem tersebut, pembantuan proyek, manajer proyek dapat memudahkan melacak aktivitas secara real time, termasuk apa yang dilakukan tim, anggota tim mana yang menyelesaikan tugas mereka, atau semua aktivitas lain yang diperlukan. Transparansi ini membantu manajer proyek mengambil keputusan penting untuk proyek mereka.